Si sulung berkata dalam hatinya agar sebaiknya mereka singgah di tempat ini untuk makan. Berkatalah ia pada adiknya, "Kita singgah di sini, Dik. Kita minta nasi saja kepada pemilik rumah ini." Mereka mendapati rumah itu tidak berpintu, terbuka begitu saja. Keduanya pun terus masuk. Tidak ada orang yang ditemuinya. Di dalam rumah itu sangat kotor dan tidak teratur isinya. Tulang belulang berserakan di situ. Ada tulang paha kerbau dan tulang kambing. Bermacam-macam tulang terdapat di situ. Di dalam rumah itu ada juga beras dan sayur-sayuran. Di samping itu bermacam-macam makanan terdapat di dalamnya. Oleh karena kedua anak ini sangat lapar, keduanya segera mencari yang empunya rumah untuk meminta sesuatu yang dapat dimakan. Tetapi yang punya rumah tidak ditemuinya. Terpaksa mereka mengambil makanan-makanan yang tersedia, kemudian dimakannya. Sesudah makan, mereka duduk berhadap-hadapan sambil mengusap-usap perutnya. Tidak berapa lama kemudian terdengarlah suara seperti guntur mengatakan, ada yang berbau manusia, ada yang berbau manusia." Kedua anak itu pun sadar bahwa rumah itu adalah rumah Nenek Pakande yang biasa diceritakan orang-orang. Ia dinamai Nenek Pakande karena badannya besar dan suka makan manusia. Bila yang didapat adalah macan atau kerbau, maka akan dibakar, kemudian terus dimakan. Binatang-binatang lain juga dibakar lalu dimakan. Bila manusia, biasanya dimakan mentah saja. Dengan demikian dinamailah ia Nenek Pakande. Waktu naik ke rumah, berkatalah Nenek Pakande, "Siapakah engkau, cucu-cucu?" Dijawab oleh kedua anak itu, "Kamilah orang tidak beribu. Ayah sudah beristri lagi. Terpaksa kami membuang diri. Hal ini yang menyebabkan kami sampai di rumah ini." Berkatalah Nenek Pakande, "Baiklah, tinggallah di sini cucu-cucu. Kalian jaga rumah, sebab saya selalu bepergian. Ada barang-barang cukup banyak di dalam rumah, jadi cocoklah untuk kalian. Tinggallah di sini. Kalianlah yang menjaga rumah kalau saya bepergian." "Sudah makankah cucu-cucu?" Dijawab oleh mereka serempak, "Sudah, Nek." Nenek Pakande berkata lagi, "Makan terus supaya cepat besar." Kemudian katanya, "Bagaimana hatimu, cucu? Sudah sebesar apa?" Dijawab oleh mereka, "Baru sebesar segenggam beras, Nek." Kata Nenek Pakande, "Makanlah, makanlah, supaya engkau lekas besar." Itulah pekerjaannya setiap hari, yaitu selalu menjaga rumah, karena sejak pagi Nenek Pakande sudah meninggalkan rumah dan kembali bila sore. Nenek Pakande biasanya membawa pulang rusa, babi, juga binatang hutan lainnya. Begitulah keadaannya sampai anak ini sudah dapat memahami banyak hal karena terus mengamati situasinya. Bertanya lagi Nenek Pakande, "Bagaimana hatimu, cucu?" Dijawabnya, "Baru sebesar telur itik, Nek." Berkata lagi Nenek Pakande, "Makan terus." Kedua anak itu tidak lagi memikirkan makanan karena pertanyaan sang nenek yang mereka anggap aneh. Mereka semakin penasaran dengan kelakuan sang nenek. Hal yang paling membuat mereka penasaran adalah kebiasaan Nenek Pakande menggantungkan sebuah botol di loteng. Bertanyalah anak ini, katanya, "Apakah isi botol yang tergantung itu, Nenek?" Dijawab oleh Nenek Pakande, "Jangan kalian pegang-pegang, karena itulah tempat nyawaku. Biasanya kalau aku akan bepergian, aku simpan saja nyawaku dalam botol itu baru pergi. Jadi biar apa saja yang diperbuat padaku di sana, atau jika saya bertemu dengan harimau, atau dengan apa saja saya bertarung,
Biarpun luka parah, saya tidak akan mati. Itulah tempat nyawaku. Anak itu sudah mengetahui rahasia nenek Pakande. Katanya, kapan saja kalau dipecahkan botol itu, nenek Pakande pasti mati, sebab di situ tinggal jiwanya.